ABG tua berhubungan tanpa status dan tinggal bersama. Cinta terlarang namun berujung salah satunya menghabisi pasangannya. Kisah ini sendiri terjadi di Kalimantan Timur. Tony seorang lelaki berusia 66 tahun, pria lansia yang tinggal di Sanggata, Kalimantan Timur. Bekerja sebagai tukang bangunan namun sering menganggur, Tony sendiri tinggal bersama keluarganya, ada istri dan 3 anak. Tinggal di rumah sederhana bersama keluarganya, Tony dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab, bahkan disukai anak-anaknya. Di lingkungannya pun Tony dikenal sebagai bapak yang baik dan juga akrab dengan para tetangganya. Kerap ngumpul di setiap acara keluarga, bahkan Tony pun selalu membantu para warganya setiap ada acara. Namun tanpa semua orang tahu, ternyata Tony punya wanita lain di belakang sang istri. Berhubungan dengan seorang janda, Tony pun nampak sudah tinggal bersama dengan janda tersebut. Beberapa kali menginap di kontrakan sang janda bernama Lia. 9 tahun berhubungan di belakang sang istri, hubungan perselingkuhan mereka cukup lama. Perkenalan antara Lia dengan Tony pun dulu 9 tahun lalu. Saat itu Tony merasa kalau dia cantik, janda namun dirinya sendirian. Hingga akhirnya Tony pun memberikan segalanya kepada Lia dan bersama Lia. Sementara Tony yang bekerja sebagai tukang bangunan menghabiskan uang untuk selingkuhannya di belakang keluarganya. Keluarga yang merasa Tony uang pas-pasan, keluarga pun kasihan kepada Tony. Tony yang tukang bangunan di usia lansia, keluarga pun memaklumi. Tanpa mereka tahu, uang Tony ternyata dihabisi seorang wanita. Banyak sahabat-sahabat dari Tony sama tukang bangunan tahu kalau Tony punya wanita lain. Namun nampaknya Tony bisa menutupi di keluarganya dan juga di lingkungan setempat. Tony yang dihormati, disebutkan lelaki yang baik dan bertanggung jawab, ternyata di belakang sang istri menyakitinya. Perselingkuhan mereka memang aman tak terbongkar hingga ada satu kejadian yang membuat istri dan ketiga anak Tony tahu kalau suaminya atau juga ayah dari mereka melakukan hal yang tak terpuji di belakang mereka. Tony sendiri nampak hanya bisa menyesal, tak bisa berbuat apa-apa kini. Namun belakangan Tony menyadari kalau selingkuhannya ini adalah wanita matre. Terakhir meminta uang kepada Tony senilai 18 juta untuk usaha dan sehari-hari. Setelah diberikan oleh Tony hasil kerja kerasnya, namun 18 juta tersebut bukan dipakai bisnis. Lia memakainya untuk poya-poya, bahkan Lia memakai emas-emas di depan Tony. Kesal karena tak dibuat usaha, namun Tony nampak tak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama nampaknya Tony pun kesal kepada Lia yang makin kasar kepada dirinya dan kerap meminta uang saat dirinya tak ada. Bahkan kini, Tony pun nampak punya dendam kepada Lia. Belakangan keduanya setiap bertemu selalu cekcok satu sama lain, bahasannya adalah masalah uang. Tony tak seperti dulu, menurut Lia Tony tak banyak uang seperti dulu, sementara Tony kini merasa keuangannya menipis gara-gara Lia. Tepatnya di bulan Januari di tahun 2022. Tony pun main ke kontrakan Lia, namun saat itu Lia meminta uang kepada Tony senilai 2 juta. Kebetulan memang saat itu Tony tak punya uang dan Lia pun marah. Lia kesal kepada Tony hingga cekcok dan marah-marah. Bahasa dari Lia pun membuat Tony sakit hati. Saat itu Lia mengungkapkan kalau Tony tak punya uang, Tony miskin, bahkan tak punya modal untuk selingkuh. Tony sakit hati menarik Lia dan gelap mata, mencekik Lia hingga akhirnya Lia pun tak bernapas. Sadar kalau selingkuhannya kini sudah tak bernyawa, Tony pun langsung meninggalkan kontrakan tersebut dengan cara menggemboknya dari luar. Bingung dan takut diamankan, Tony sendiri mempunyai cara sendiri. Tony datang ke jembatan untuk melakukan bundir, namun saat itu dibantu para warga dan diselamatkan. Tony sendiri dilarikan ke puskesmas, sementara saat Tony diinterogasi, Tony pun mengungkapkan kalau dirinya habis menghabisi selingkuhannya. Saat pihak yang berwajib datang ke kontrakan Lia, Tony yang takut diamankan memilih kabur dari puskesmas. Namun nampaknya pihak yang berwajib lebih pintar dari Tony. Beberapa jam pasca dirinya kabur, Tony pun langsung diamankan kembali dan kini ditahan. Sementara jasad dari Lia diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk otopsi. Usai dilakukan otopsi, dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tony sendiri menjelaskan kepada pihak yang berwajib perselingkuhan 9 tahun membuat dirinya bangkrut. Bahkan kini pasca dirinya tak ada uang, Lia kerap menghina dirinya dan mengungkapkan kalau dirinya miskin. Kesal kepada Lia akhirnya menghabisi. Tony pun kini diadili dan menjalani beberapa kali persidangan. Tony pun akhirnya divonis 20 tahun penjara di tengah usianya yang sudah renta. Keluarga dari Tony pun tak menyangka, istri dari Tony tak pernah menyangka ada wanita lain. Selama ini setiap Tony tidur di luar, sang istri menyangka Tony tidur di tempat bangunan. Bahkan anak-anak Tony pun tak mengira selama ini keuangan keluarga susah karena ada wanita lain.